melihat screen saya. Iya, sudah bisa terlihat. Oke, ya. Oke, ya. Untuk hari ini sharing yang akan saya sampaikan ini berkecimpung di area plan design ya. Jadi basically topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai bagaimana sistem dari solution dari Bentley ini bisa mempercepat project delivery plan design yang Bapak dan Ibu sedang laksanakan gitu ya. Nah, biar agar sharing ini terstruktur gitu ya, maka ini agenda untuk hari ini basically ada 4 main point aja yang akan saya sampaikan gitu ya. Yang pertama mungkin saya akan mulai dengan membahas sedikit mengenai digital transformation gitu ya, what we understand, why and how gitu ya. Lalu saya akan lanjutkan dengan memberikan pemaparan sekilas mengenai Bentley system, terutama dengan iTwin solution kita yang di mana kepanjangannya adalah infrastructure digital twin gitu. Lalu saya akan lanjutkan specifically zoom in ke plan design solution dari Bentley system gitu ya. Lalu setelah itu saya akan lanjutkan dengan memberikan satu reflection gitu ya, men-sharekan beberapa customer success story yang sudah menggunakan solution dari Bentley dan what kind of ROI yang mereka bisa dapati gitu ya. Lalu of course kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Nah, tapi of course, at any time, kalau misalnya dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan, langsung silakan diketik langsung di Q&A widgetnya ya. Oke, kalau bicara tentang digital gitu ya, going digital atau digital transformation gitu ya, kira-kira apa nih yang terlintas di benak Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, umumnya yang biasa saya selalu dapat feedback gitu ya berdasarkan hasil diskusi gitu dengan user kita dengan klien ataupun dengan beberapa prospek gitu ya, umumnya ada 2 ekstrim gitu ya, either Bapak atau Ibu sudah ada di ekstrim yang satu gitu ya, yang dimana sudah berasa overwhelmed gitu ya, karena banyak banget nih mau going company perusahaan pengen going digital gitu ya, tapi a lot of thing gitu ya, banyak software lah yang mesti diinvest atau manage-nya juga sangat sulit gitu ya. Atau ada di ekstrim yang satu lagi, ini ekstrim yang sangat pesimistik gitu ya. Nah, dan juga ada orang yang ada tim yang ekstrimnya di yang sangat futuristik gitu ya. Mungkin yang mungkin ada tim yang berpikiran digital transformation yang ada di benak mereka adalah gimana mereka bisa all the information is within your fingertips gitu ya, seperti yang dilihat di layar ini, seperti Pak Tony Stark gitu ya. Nah, ya of course kita nggak ingin sangat pesimistik, dan juga kita pengen sangat realistik gitu ya. Of course is yang Tony Stark lakukan adalah sangat banyak hal yang almost quite impossible, tapi we want to be realistic what is the digital transformation ya. Nah, even though ya yang Tony Stark lakukan ini adalah sebenarnya is not too far off sebenarnya ya, karena di Singapura sendiri gitu ya, jadi saya ingin share gitu, di Singapura sendiri itu government di Singapura ini mereka sudah menerapkan suatu platform suatu metode gitu ya, yang mereka sebut sebagai IDD, Integrated Digital Delivery, di mana sistem ini ya approach ini itu sudah look at the how to digitize ya keseluruhan work process untuk construction industry seperti yang Bapak dan Ibu lihat di sini. Jadi mereka dimulai dengan digital design ya, yang umumnya kurang lebih mirip-mirip kayak Pak Tony Stark gitu ya. Nah, sekarang bisa implementasikan augmented reality dan sebagainya gitu ya. Lalu setelah digital design, move into the digital fabrication gitu ya. Jadi that information yang didesain di digital design masuk ke digital fabrication ya. Nanti habis itu masuk ke fase konstruksi, di mana akan dilakukan di lapangan gitu ya. Untuk kontraktor gitu ya. Habis itu setelah proyeknya finish gitu ya, nanti hand over ke klien masuk ke fase digital asset delivery dan juga management, karena klien akan fokus ke area operational dan juga maintenance-nya ya. Jadi basically ini adalah satu full sustainable loop gitu ya, dari from one end to another end gitu ya. Jadi keep on going on ya. Jadi basically seperti itu. Lalu going further gitu ya. Jadi basically berdasarkan konsep IDD ini, jadi ada beberapa 6 main point gitu ya yang terlibat
dari digital transformation gitu. At least ini memberikan kita suatu perspektif ya. Kalau misalkan company perusahaan ingin going digital transformation, pengen transform, digitize all the process gitu ya. Ada 6 hal yang mereka bisa look into it ya. Yang pertama of course has something to do with BIM. Ya, ini adalah satu yang cukup populer saya rasa terutama untuk Bapak dan Ibu yang ada di Indonesia, construction industry di Indonesia gitu ya. Lalu juga kita bicara tentang perlu melihat ke area IoT ya, Internet of Things ya, how to connect things, how to control things with your from remotely gitu ya. Lalu kita bicara AR and VR gitu ya, dan juga mobile and cloud technology ya. Makanya terutama untuk kayak di Indonesia, saya yakin Bapak dan Ibu mungkin yang berkecimpung di in space digital data center space, makanya banyak sekali up and coming data center project di Indonesia gitu ya. Nah, juga big data, kita bicara big data dan juga AI and machine learning ya. Tergantung gimana kita melihatnya, jangan terlalu pesimistik. Ini tadi yang di awal kenapa orang itu sangat kepusingan gitu ya, karena mungkin a lot of thing gitu ya. Tapi just take it as this is just to give you some guidance gitu ya. Jadi at least ini adalah 6 main point yang bisa menunjang, mensupport a successful digital transformation di organisasi yang sedang kalian berada gitu ya. Nah, tapi terlepas dari hal ini ya, sebenarnya when we go deeper gitu ya, sebenarnya banyak konsultan, banyak researcher gitu ya yang dia melakukan pembelajaran gitu. Sebenarnya what is really the main thing ya, gimana kita bisa successful untuk mendigitize mentransform operational kita secara digital gitu ya. Nah, basically ya, digital transformation menurut beberapa banyak sumber, tapi saya cuma ambil sumber yang cukup kredibel seperti misalkan semua topik yang dimasuk ke Harvard Business Review, of course ini cukup worldwide credibility gitu ya. Makanya saya ambil ini ya, makanya digital transformation is not about teknologi ya. Lalu di support gitu ya dari McKinsey ya. McKinsey juga researchernya juga membahas mengenai how we can decode digital transformation in construction industry. So berdasarkan hasil pembelajaran ini ada 5 main point yang saya bisa summarize gitu ya, untuk saya pengen sharekan untuk Bapak dan Ibu pada hari ini gitu ya. Ada 5 main point. Yang pertama, the most important thing itu bukan masalah bagaimana company bisa buy any software gitu ya, bisa install any IT or ICT solution, tapi we need to understand ya pain point-nya apa sebenarnya. Ya, jadi basically tim perlu sit down ya, perlu understand how you process your project gitu ya, how the flow from one end, from one business unit to another business unit ya, bagaimana perlu dipelajari gitu, dan setiap linknya itu apakah ada gap. Nah, this is the first pain point sebenarnya, itu pengen membahas hal itu. Jadi understanding about the pain point or the challenges, the gap between process gitu ya. Lalu yang kedua, making sure that implement digital solution yang bisa mempromot collaboration ya. Of course banyak software, tadi ada 6 poin gitu ya. Mungkin setiap poin kalau misalkan meng-approach different vendor, definitely another thing yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah how that solution can be connected each other and bisa mensupport collaboration within your team basically ya. Karena yang diingini dari digital transformation adalah biar semua proses itu bisa going through the automation is the end goal gitu ya. Dan automation ini yang bisa nanti mensupport all the collaboration ya. Nah, ini yang kedua ini lebih ke arah how you investing ya. Nah, yang 3 terakhir ini lebih ke arah how you prepare ya. Perlu adanya reskill and restructure the engineering teams ya.
terus adjust the project baseline, dan juga connecting all the project gitu ya. Jadi basically ini adalah 5 main point gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara keywords-nya adalah yang pertama, yang mungkin Bapak dan Ibu sering dengar gitu ya, CDE, Common Data Environment, ya itu sangat penting gitu ya. Jadi make sure solution yang bakal diimplement itu mensupport CDE ya, karena tapi ujung-ujungnya kita perlu tahu juga CDE ini diperuntukkan untuk apa gitu ya, basically berdasarkan pain point yang sudah di-identify ya. Lalu yang kedua itu penting adalah adanya change management, karena end of the day any software, any technology, basically itu bakal merubah cara kerja gitu, merubah cara proses kerja gitu. Jadi perlu ada karena kita sebagai, of course, sebagai individual, sebagai manusia gitu ya, kita tend to resist changes ya, tapi change is really important ya, because change is the only thing constant in life gitu ya. Nah, jadi basically change management. Lalu yang ketiga, penting untuk bisnis C-level ya, untuk identify the ROI. Jangan cuma invest, tapi never have some proper platform, proper approach ya, untuk mengidentify sebenarnya investasinya ini can give a return or not ya. Jadi basically there's 3 main point. In case dari Bapak dan Ibu ini ada yang di area mungkin di management level atau leadership level, nah this is very important for you guys ya. Nah, how we can do that basically. Nah, ada lagi ya, ini satu lagi ya, artikel gitu dari again dari Harvard Business Review. Dia memberikan 4 pillars gitu ya, basically how you can be successful. Ya, ini memberikan kita satu konsep atau satu framework gitu ya. Jadi yang pertama itu related to IT uplift ya, basically need to look through how to you can uplift lah basically IT performance-nya ya. Jadi basically perlu nambahin software, perlu integrasi dengan teknologi A and B or other thing gitu ya. Lalu yang kedua kita bicara digitizing operation, again learning from what are the pain points ya yang Bapak dan Ibu hadapi gitu ya, untuk dari ada gap apa aja yang dari proses dari bisnis unit satu dengan bisnis unit lainnya gitu ya. Dan yang ketiga bicara tentang how you can generate revenue like digital marketing ya. Sekarang banyak sekali tools yang di-provide oleh AI, tapi we will not cover that ya. Lalu juga how to new venture ya. Of course hari ini saya akan membahasnya lebih ke arah di dua pillars. Yang pertama IT uplift dan juga digitizing operation. But of course digitizing operation saya nggak bakal, kita ada solution untuk hal itu, tapi unfortunately because of the time and also topik yang untuk hari ini mungkin saya hanya membahasnya 50% ya. Oke, itu kurang lebih mengenai deep dive a little bit on digital transformation where we are gitu ya. Nah sekarang who we are basically. Nah tadi sudah disampaikan gitu. Jadi saya dan dari Bentley System ya, basically Bentley System ini secara in the nutshell kita software vendor, software provider gitu ya, solution provider gitu ya. Dan kita beberapa facts mengenai company kita gitu ya. Jadi basically kita sudah ada 3 hal yang saya ingin highlight gitu ya. Yang pertama, yang paling penting adalah nomor 1, kita sudah beroperasi atau kita sudah mensupport construction industry itu selama 40 tahun. Jadi ini slide tahun lalu gitu ya. Nah, tahun ini kita merayakan 4 dekade kita gitu. Jadi basically imagine kita bukan startup company yang dimana cuma baru di establish mungkin 2 atau 3 tahun terakhir, mungkin 3 atau 4 tahun terakhir selama COVID gitu ya, untuk yang banyak yang menggembar-gemborkan supporting digital transformation, but kita have a very strong foundation from our 40 years operation ya, to support all the construction industry ya. Dan kita beroperasi di lebih dari 194 countries ya. Mungkin bahkan saya agak sulitan juga kalau nyebutin satu-satu gitu. Basically roughly is almost we are supporting the worldwide, basically all the countries. Definitely kita basically ada user lah basically ya, yang sudah menggunakan aplikasi kita yang diimplement untuk dalam konteks di their own nation gitu ya. Dan yang paling penting adalah terutama ini yang cukup
marak gitu ya. Sekarang everything need to support the sustainable development goals ya. Nah, solution kita fortunately yes. Not really fortunately, solution kita ini kita develop untuk mensupport organisasi kalian punya inisiatif untuk buat comply dengan SDG goals gitu ya. Nah, lalu mengenai Bentley sendiri, ya jadi basically we have a very complete end-to-end project life cycle solution, ya di mana kita ada solusi yang mengcover dari fase awal gitu ya, fase design and engineering, ya setelah itu masuk ke fase konstruksi, ya di mana bakal include elemen 4D and 5D, ya di mana ini yang sangat umumnya kontraktor sangat concern about ya gitu ya 4D and 5D. Nah, kita juga ada solusi yang mengcover hal itu ya. Lalu setelah projectnya ini finish, handover ke owner operators gitu ya. Nah, kita juga ada solution yang mengcover operation phase gitu ya. Jadi basically really a complete whole solution gitu dari from one end to another end gitu ya. Dan of course ini not just we say it gitu ya, bukan cuma saya sebutin oh ini kita punya lengkap, tapi basically most of our kita punya solution untuk setiap aspek gitu, setiap cycle ya, entah itu dari design, engineering phase, ataupun dari construction, ataupun dari operation, basically sudah ada yang mereview gitu ya, mereview how kompetitif ya kita punya, how reliable ya kita punya solution. Jadi basically ada beberapa seperti ARC Advisory Group gitu, dia sudah menominasikan kita sebagai the number one gitu ya, untuk electrical, mining, water, wastewater, collaborative BIM dan sebagainya. Jadi basically all of our solution is really already tested ya, dan juga sudah di certify gitu ya dari independent body gitu ya. Jadi we are delivering something that is to the highest quality ya. Nah, ini tadi saya sampaikan. Jadi basically untuk mensupport SDG goals, SDG they have 17 item, 17 points yang mereka pengen support. Basically in a nutshell kita mensupport 3 elemen gitu ya. Jadi kita mensupport mobility ya yang dimana mengcover beberapa item seperti number 9, 11, 12, 13, and juga 15. Environment, of course, ya, clean water dan sebagainya, dan juga untuk grid, how we can make electricity, how we can make communication accessible to all the people in the world, basically, ya. Alright, terus ya tadi saya bicara tentang we have all the complete solution. Ya basically kalau saya going into microscopic ya basically what we have is kita punya really solution yang bisa mensupport proses kalian di mana mensupport journey digital journey kalian, di mana kita ada solusi yang mengcover untuk CAD solution. Kita juga ada setelah CAD basically yang we want to bring you further, bring you advance, itu masuk ke fase di BIM ya. Dan sekarang yang mungkin yang lagi cukup populer ya entah terutama karena dicanangkan oleh Facebook gitu ya, mereka create metaverse gitu ya. Nah, we have untuk konteks construction itu disebutnya sebagai digital twin ya. Ini yang lagi cukup hot gitu ya. Nah, basically we have all of this solution ya from our company gitu ya, yang bisa mensupport all of your journey gitu ya, dari entah itu dari CAD masuk lanjut ke BIM, dan juga sekarang kita bicara tentang digital twin ya. Of course digital twin nggak semua can take the benefit. Mostly digital twin bisa take the most benefit itu terutama untuk owner operator gitu ya. Ya, just a brief idea about what is really digital twin gitu ya. Nah, kalau di Bentley itu kita sebutnya sebagai iTwin, infrastructure digital twin gitu ya. Nah, it's a simple sorry. Actually is a simple explanation. Ya basically digital twin adalah bagaimana kita pengen memproses, pengen membuat replika ya dari replika secara digital ya dari aset fisikal yang ada di lapangan basically. Ini physical asset adalah sesuatu fasilitas yang Bapak dan Ibu bangun di lapangan gitu ya, di project yang Bapak dan Ibu sedang kerjakan gitu ya. Nah, sekarang kita create the same exact replika dengan secara digital gitu ya. Nah, idenya adalah next time ya, karena kita bicara tentang informasi gitu ya.
Ya, jadi informasi itu selama dari awal mula pekerjaan, di mana mungkin awal definitely everybody will do the survey, ya, bakal related dengan GIS data, ya, lalu moving lanjut gitu ya, dengan lanjut mungkin pengen masukin informasi reality modeling, ya, lalu bagaimana Bapak dan Ibu pengen mendesain terrain and subsurface-nya buat pembuatan jalan dan lalu lintasnya, lalu habis itu masuk ke fase pembuatan 2D and 3D-nya ya, secara desain untuk fasilitas yang ingin dibangun gitu ya. Jadi 2D and 3D. Nah, setelah fase desainnya completed, ini masih di digital. Ya, ini yang tadi di awal saya sebutkan, IDD, mensupport IDD gitu ya, Integrated Digital Delivery. Nah, setelah fase desainnya sudah ready, nah sekarang masuk ke fase 4D and 5D construction gitu ya, cost and time. Time and cost ya. Lalu setelah fase construction-nya sudah completed, handover ke owner. Nah, owner bakal melihatnya dari sudut pandang 6 and 7D gitu ya, operational dan juga aset performance gitu ya. Nah, ini nanti owner bakal mungkin melakukan banyak lot of tagging on the IoT sensors, dan mereka bakal mengimplementasikan penggunaan virtual reality dan sebagainya, dan aset performance dan sebagainya ya. Idenya adalah next time with the digital twin ya, setelah digital twin-nya ready ya, next time if kalau ada pihak, ada user yang ingin mendapatkan informasi ya, next time everything is available in the 3D model. Ya, bisa dibayangkan. Jadi semua informasi ini ya, tadi dari GIS, reality modeling dan sampai ke belakang gitu ya. Nanti semua informasi ini bakal available di dalam model ini sendiri ya. Next time, imagine kalau misalnya, oh kita pengen tahu nih pressure vessel yang di area sini ya. What is engineering dokumennya seperti apa, terus fabrikasi dan supplier dan sebagainya itu siapa aja gitu ya, kapan perlu di maintain dan sebagainya. Nah, everything can be found in the model, meaning to say within a button click ya, all of this information here ya, itu bisa didapatkan ya, instead of mungkin proses yang sekarang ya, yang sering saya dengar ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah implementasi to some level digital twin gitu ya, tapi ada beberapa mungkin yang masih belum gitu ya. Mungkin yang proses yang sekarang adalah next time anything, misalkan informasi mengenai water tank yang di sini itu seperti apa. Nah, itu perlu dicari di PDF, cari di thumb drive di sini atau cari di server mana dan sebagainya, itu takes time ya. Basically next time everything is available in the 3D model ya. Nanti everything kalian tinggal within button click, dan informasi yang ada yang berkaitan dengan item ini yang sedang kalian tinjau itu bakal available semua di dalam model ini. Jadi basically this is the benefit that this iTwin or digital twin solution can provide you. Ya, basically all of these informations ya, from the day zero ya sampai finish gitu, all the 4D dan 5D ya. Lalu bahkan we open the possibility buat ini yang nanti masuk ke fase operational gitu ya, fase nanti mungkin pengen di-connect ke ERP owner gitu ya, karena mereka doing proses, doing production gitu yang bakal perlu di-tag ke cost code mereka dan sebagainya. Nah, everything can be connected to the model again ya. Jadi basically this is to give the full possibility about how the digital twin can support the operational ya. Oke, ini mungkin sekilas aja. Mungkin saya akan percepat sekilas di sini. Ini ada video yang baru. Jadi basically dari Bentley ini kita selalu melakukan, setiap tahun kita selalu ada kayak seperti Grammy Awards ya, tapi untuk user kita ya, dan di mana mereka mempresentasikan how using the Bentley system can support and improve their productivity kind of thing gitu ya. Nah, ini kita sebutnya sebagai YI, Year of Infrastructure gitu ya. Nah, ini salah satu konsep ya. Jadi basically dengan digital twin ya, imagine everything is available here ya. Mungkin kalian punya satu platform, satu
tactical room gitu ya. Ada satu room yang dimana cuma ada layar dan semua informasi mengenai fasilitas yang sudah kalian sedang manage gitu available di dalam layar tersebut gitu ya. Jadi entah anything yang sangat sangat esensial buat kalian gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti saya ya basically ini ada di YouTube gitu ya. Nanti kita bisa share linknya biar kalian mendapatkan gambar yang lebih. Ini saya percepat aja. Ya, basically misalnya kalian ingin mereview solar potensialnya ya, ini nanti di connectin ke other mungkin Google Earth atau apapun gitu ya, that can be done ya. Nah, of course kalau misalkan dalam konteks ini adalah kita bicara tentang kalau misalnya kita ini main usernya mungkin dari government agency, terutama mungkin di Indonesia mungkin BPN gitu ya, Biro Pemetaan gitu ya, mereka pengen melakukan planning. Gitu ya. Nah, this will help them tremendously ya. Imagine that every mega project yang mereka lakukan gitu ya, mereka tahu semua informasinya, bahkan mereka bisa ngelihat secara sequence, secara schedule gitu, secara 4D-nya ya, kapan construction tanggal sekian, construction-nya seperti apa dan sebagainya ya. Dan in the future ya, mungkin ini bakal kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang hadir hari ini ada di link, ada kerja mungkin di di developer gitu ya, mungkin kayak Pakuwon dan sebagainya. Nah, this also can help this kind of solution also will be beneficial ya. Jadi kalian bisa mereview gitu ya, how is the performance of the utilization of the electrical dan sebagainya ya. Ya, ini just a glimpse gitu ya dari apa yang saya tadi sampaikan mengenai digital twin. Ini memberikan semoga memberikan gambaran yang lebih kokoh lagi gitu ya. Oke. Ya, oke, masuk ke bagian plan sekarang. Alright. Kalau kita bicara tentang plan, bahkan mungkin project in general gitu ya. Jadi basically project saya bisa identify gitu ya. Mungkin semoga Bapak dan Ibu setuju gitu ya dengan identifikasi saya gitu ya. Saya ingin mengidentify project ini sebagai dua aspek gitu ya. Either project ini kita sebut sebagai greenfield, di mana ini project dimulai dari nol gitu ya, dari scratch. Kalian build from the scratch gitu ya. Jadi benar-benar dari GIS data dan bla 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 gitu ya. Nah, ada lagi kalau misalnya project ini umumnya untuk orang di industri plan gitu ya, bakal mungkin mostly dealing sama brownfield project gitu ya. Project yang dealing sama existing facility, existing asset gitu ya. Kalian pengen melakukan modification. Nah, so basically either you are dealing with greenfield project atau brownfield project ya. Of course, greenfield project mungkin a little bit easier ya, dalam artian karena belum ada apa-apa, bisa didesain sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan requirement gitu ya. Tapi what will happen if kalau misalkan kalian itu dealing sama brownfield ya. Jadi what steps ya yang bisa ngebantu kalian secara digital gitu ya. Nah, this is where we want to share the solution gitu ya. Nah, solusi yang pertama, if whether greenfield atau brownfield, tapi terutama untuk brownfield project ya, ya possibility-nya adalah basically ya sekarang if let's say informasinya ini sangat minimum ya, kalian cuma ada PDF drawing atau bahkan mungkin hard copy gitu ya, cukup sulit gitu ya, gimana mengidentifikasi all this file. Nah, sekarang mungkin possibility ada mengengage survey ya, mungkin bisa engage company yang provide drone survey, laser scanning survey dan sebagainya gitu ya. Dan informasi yang di capture itu entah itu dalam bentuk foto, pictures ataupun point clouds ya. Informasi ini bisa diproses dengan solution kita yang pertama yang saya ingin share ini, dan namanya adalah iTwin Capture ya. Jadi bayangin kalau misalkan ada existing plan, again brownfield is more complicated gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari processing di iTwin Capture. Imagine ini ada hasil 3D mesh ya. Jadi basically ini hasil seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di kanan atas gitu ya. Ini campuran gabungan antara hybrid antara drone image ya, ground image dan juga point cloud image, point cloud data gitu ya. Nah, jadi setelah diproses semuanya ya, detect all the correct positioning, georeferencing ya, nanti bisa menghasilkan tampilan seperti ini. Nah,
Ini sangat penting ya. Jadi next time. Jadi basically untuk tim yang ingin melakukan modifikasi ya, mungkin ada tambahan equipment, tambahan mesin atau tambahan chiller, boiler dan sebagainya gitu ya. At least dari sini all this dimension you can get the very accurate dimension ya, distance between one equipment to another equipment, terus what ada dimension yang ada di lapangan, pipa dan sebagainya. Ya, everything can be measured ya. Jadi ini bakal membantu, sangat membantu terutama untuk tim yang melakukan planning gitu ya. Nah, jadi basically this is the first ya. Jadi basically this is how we can support you kalau misalnya kalian dealing sama brownfield project gitu ya. Jadi kalian bisa engage external service provider yang memprovide data drone dan sebagainya gitu ya. Dan nanti informasi itu bisa diproses dengan menggunakan iTunes Capture kita gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian dealing dengan greenfield, is the same thing ya. Kalian bisa fly the drones, terus bisa ambil take picture juga, nanti habis itu bisa doing all the laser scanning if necessary gitu ya. Nanti semua informasi ini bakal diproses dan dengan iTwin Capture ini dan akan menghasilkan 3D mesh as the reality 3D mesh. Ya, jadi basically ini is as accurate. Jadi basically ini bakal nunjukin how is the elevation dari titik ini dan juga titik ini, for example, ya. Bahkan di sini ada AI engine juga ya, di mana kalau misalnya ada kegunaannya untuk melakukan inspection gitu ya. Misalnya pengen cek misalnya untuk jembatan atau infrastruktur apa, misalnya ada corrosion, ada cracks gitu ya. Nanti kalian bisa set certain parameters gitu ya. Kalau misalkan ketemu defect gitu ya. Mungkin saya balik lagi ke sini. Oh, sorry, susah. Ya, mungkin kalian bisa nge-train sistem ini ya untuk mengidentify certain defect. Kalian bisa mengkategorize mereka defect ini sebagai crack atau sebagai honeycomb or whatever. Next time, the more data you feed ya, karena ini ada AI, ada machine learning-nya. Jadi the more data you feed, nanti sistem ini akan keep on learning gitu ya. Next time kalau misalkan ada proses another picture, another mesh gitu ya, nanti dia bisa mengidentify lokasi yang bisa dikategorikan sebagai that particular defect gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi basically tujuannya ada yang paling penting adalah dia pengen bisa mendevelop 3D mesh dari apapun data yang kalian capture gitu. Terutama ini sangat membantu untuk kalau misalkan kalian Bapak dan Ibu ini dealing dengan brownfield project gitu ya. Nah, setelah itu informasi itu bisa kita gunakan untuk misalkan kita sudah dapat 3D mesh-nya, 3D mesh plan yang sedang kita identify gitu ya untuk melakukan brownfield for example. Nah, ataupun untuk melakukan greenfield project. Nah, sekarang how to build that 3D model for your plan effectively gitu ya. Nah, solusi kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita sebut sebagai plan suite solution. Sebentar. Ya, mohon maaf. Ya, jadi oke, sebelum saya masuk lebih dalam gitu ya, saya pengen mengintroduce dulu ya how we promote, how we offer kita punya BIM solution ya. Jadi basically di Bentley ini kita all of our BIM solution ini sangat spesifik ya. Jadi seperti kalau misalnya Bapak Ibu notice di sini ada beberapa beberapa tipe produk gitu ya, mungkin selalu dimulai dengan kata open plan, open buildings, open city dan sebagainya gitu ya. Nah, ada dua hal ya. Yang pertama selalu dimulai dengan kata open karena semua sistem kita ini didesain untuk open platform, di mana kita nggak eksklusif gitu, just everything within Bentley, tapi kita bakal bisa berintegrasi dengan third party application gitu ya. Lalu yang kedua ini sangat spesifik ya. Jadi ini tergantung project yang sedang kalian akan kerjakan gitu. Kalau misalkan dealingnya dengan plan ya, kita ada sistem yang namanya open plan ya. Jadi basically nanti kalau misalkan kalian doing a building project ya, kita ada sistem yang namanya open building. Kalau misalkan ini lebih ke arah mapping, kita ada sistem yang namanya open city dan sebagainya gitu ya. Ini all the civils project ya. Nah, yang sangat
penting adalah, nah di setiap aplikasi kita, karena tadi saya sampaikan sebagai sangat spesifik gitu ya. Jadi di dalam open plan apa yang ada adalah kita ada very specific library yang related dengan project yang sedang kalian tinjau gitu. Kalau misalnya di open plan, of course all the library, all the application yang related dengan proses pekerjaan plan design gitu ya. Nah, of course kalau bicara tentang open plan suite ya, kita mengcover open plan PNID ya. Ini of course ini selalu yang menjadi awal gitu ya sebelum pengerjaan plan project sampai ke belakang gitu ya, pasti dimulai dengan build up the PNID ya, skematiknya, blueprintnya bagaimana gitu antara proses, karena bicara tentang proses ya. Lalu setelah itu kita ada sistem yang namanya Open Plan Modeler, ini yang bakal untuk membuild up 3D model dari plan itu sendiri ya. Lalu setelah itu kita ada dua aplikasi lagi yang untuk ortografik ya, lebih ke arah buat produce ya, automatically produce plan kalian punya general arrangement, site elevation, section dan sebagainya gitu ya. Dan juga yang paling penting ya untuk piping shop drawing isometric gitu ya. Nah, ini juga nanti bakal di automatically being extracted dari open plan modeler ya. Jadi basically, dan of course nanti all the reports ya yang bakal diperlukan gitu ya, dan juga all the bill of materials gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan spesifik ya. Jadi basically kalau misalkan kita bicara open plan PNID, kita sudah inbuilt all the library ya, specific library yang related dengan PNID. But of course mungkin bisa bilang, oh Pak Chris, kita pakai AutoCAD gitu ya. Nah, the question is, does the AutoCAD help you a lot or not? Ya, jadi basically mungkin dengan AutoCAD itu mungkin dengan CAD software apapun gitu ya, karena tidak ada library, jadi basically tim draftingnya itu perlu spend time. Nah, that is the thing that yang kita pengen eliminate gitu ya. Not spending time on the not important thing. Jadi basically we want people to spend time on the most essential thing gitu. Nah, jadi basically this is why we build all this library. Ya, jadi basically all the library yang related dengan PNID ya kita sudah ada semua gitu ya. Jadi international, sorry. Disclaimer, international standard library yang related dengan PNID we already have inside this open plan PNID. Jadi basically most of the item kalian mungkin sudah bisa langsung dapeti ya. Tapi of course kalau misalnya ada certain item yang perlu special gitu ya, yang cuma perusahaan kalian yang punya gitu ya. Nah, itu bisa, of course itu anytime kalian bisa create that new library ya. Kalian nanti bisa di save gitu ya. Nah, that's the purpose. Jadi pengen we try to solve how we can expedite the work, how to bagaimana bisa improve productivity ya. Nah, setelah dari PNID umumnya nanti dari konsep PNID itu nanti umumnya layout engineer dia bakal look into the plan ya, benar-benar di lapangan gitu ya. Nanti dia bakal mulai memposisikan di mana vesselnya, di mana pressure vessel dan di mana piping dan sebagainya. Nah, nanti setelah konsep itu sudah di ready ya. Nah, nanti ini kita bisa langsung mulai dengan pemodelan secara 3D-nya. Jadi lebih memberikan karena 3D memberikan a better view, better perspective gitu ya. Nah, again, it's all about library again ya. Jadi basically di open plan modeler ini all the library yang related dengan plan ya, international standard library again, itu kita sudah ada. Jadi basically you can just pick and choose gitu ya. The pipes, elbow dan sebagainya ya. Oke, but importantly ya ada konsistensi yang kita pengen maintain gitu antara PNID dan the 3D modelnya ya. Jadi basically ini we will make sure that it is maintained gitu ya. Jadi everything is all maintained. Jadi nggak jangan sampai kerjanya in fragmented or silo gitu, tapi everything work in the collaboration. Again tadi di awal kita juga sebut how digital transformation can be successful ya. Kalau misalkan ada solution yang pengen mensupport collaboration ya. That this is why we are working so hard ya buat mendevelop solution kita ya.
Yes, jadi any update nanti everything can be reflected ya dari aplikasi satu dan aplikasi lainnya. Ya, that's the main thing about buat mensupport better collaboration. Yep, next time buat viewer ya, kalian pengen cek. Nah, kita langsung tahu ini pompa yang mana gitu ya dari segmen PNID. Jadi everything is all related gitu ya. Any update dari satu sistem itu bakal ke reflect ke another system ya. Terus sorry. Oke, lalu kita juga ada sistem yang untuk pemodelan kabel and also kabel and raceway management, raceway and kabel management gitu ya. Nah, ini terutama untuk basically ya buat pemodelan kabel dan raceway-nya. Jadi basically yang sering saya dapat feedback gitu ya, umumnya of course people will try to model it mungkin dari satu aplikasi gitu ya, mungkin ya, anggap aja Revit misalkan. Nah, mereka akan agak kesulitan gitu ya kalau misalkan kabel ini diameternya sangat kecil gitu ya. Nah, karena Revit is not meant for that ya. Nah, disinilah di mana kalian bisa mengutilize kita sebutnya BRCM ya, BND Raceway and Cable Management, dan again all the library yang related dengan cabling dan raceway itu sudah available di sistem ini ya. Jadi kalian bisa langsung make use dengan library itu ya. Nggak perlu spend time. Lalu kita juga ada buat kami into the structural detailing gitu ya. Kita ada namanya Pro Structure yang mengcover concrete ataupun steel ya. Dan of course kita punya sistem ini parametric dalam artian kalian bisa set certain parameters, certain boundary atau certain constraint gitu ya. Umumnya kalau misalnya kita bicara tentang beton, ya struktur beton, pastinya ada kayak selimut gitu ya, selimut cover, ya apa concrete cover, concrete cover dan sebagainya, itu ada panjang penyaluran, panjang overlapping dan sebagainya, itu kalian bisa set. Nah, next time setelah semuanya sudah di set ya, jadi semua elemen itu kalau misalnya ada pengen diperbesar atau pengen diperkecil gitu ya, pengen dibuat lebar, nanti all these tulangannya itu akan mengikuti ya spacingnya. Jadi dan the most important thing is nanti ini bisa automatically generate all the bar bending schedule ya, terutama untuk kontraktor ya. Kalian perlu bar bending schedule buat biar kalian bisa effectively order tulangan sesuai dengan yang kebutuhan gitu ya. Jadi nggak ada minimize your wastage ya. Dan sama halnya untuk steel ya, jadi basically all component ya, basically untuk umumnya steel bakal kompleksnya di daerah connection gitu, sambungan gitu ya, kita sudah ada template sambungan ya, kalian bisa adjust jaraknya dan sebagainya. Nanti setelah itu dari ProSteel itu dia bisa generate dia punya cutting list dan juga semua fabrikasi drawing, dan itu juga bisa diproduce gitu ya. Nah, tadi di awal kan flow-nya itu dari misalkan kalian di-link sama brownfield project dan kalian sudah produce 3D mesh-nya. Nah, sekarang inilah bagaimana 3D mesh ini bisa menjadi referensi kalian gitu ya buat pengerjaan. Misalnya ini di-link-nya sama brownfield project gitu ya. Nah,
nanti dari 3D Mesh ini, tim modeler kalian bisa langsung menggunakan 3D Mesh yang sudah diproses di iTunes Capture ini sebagai referensi. Jadi langsung kalian bisa tahu lokasinya di mana, karena ini benar-benar geocoordinate gitu ya. Kalian tahu lokasinya di mana dan kalian sudah tahu ini komponennya itu size berapa, misalnya kolomnya steel baja berapa, baloknya berapa, terus piping dan sebagainya itu dimensinya berapa dan sebagainya itu semua sudah di capture. Jadi kalian bisa mereplika ya menggunakan 3D Mesh ini untuk menjadi referensi buat kalian build up 3D modelnya. Jadi karena end of the day yang kalian pengen perlukan adalah kalian pengen produce 3D model ini ya, biar ini untuk pekerjaan lebih lanjutnya. Dan again tadi saya juga sampaikan open platform gitu ya. Nah, makanya we are not just accepting atau bisa producing file format yang related dengan Bentley, tapi we are working together with, I mean, we want kita pengen menjadi pengen mensupport industri basically. Jadi basically all the industry standard kind of file format ya, terutama kalau misalnya bicara tentang laser scanning, mungkin kalian menggunakan Topcon, Faro dan sebagainya, itu more or less kita sudah ada file formatnya ya, yang kita bisa accept ya. Of course, class detection is something common gitu ya untuk semua BIM application, dan nanti itu engine ini pasti dimiliki gitu ya untuk semua BIM application ya. Basically di dalam open plan model ini juga kita ada built-in clash detection juga untuk pengecekan gitu ya, apakah ada clashing antara piping atau structure ataupun dan komponen lainnya ya. Oke, itu di bagian input ya, bagian input drawing. Nah, sekarang outputnya basically kalau bicara di plan itu ada dua output ya, yang paling penting. Yang pertama isometric ya, karena ini adalah dealing sama shop drawing untuk pipingnya ya. Nah, basically apapun yang sudah di-build ya, nah yang dimodelkan itu bisa langsung di-generate ke isometricnya. Again, ya automatically generated. Jadi of course di awal perlu dilakukan setting up gitu ya. Kalian perlu include all the title block ya dan sebagainya. Nah, the rest is semua ini bakal extracted dari 3D model ya. Any changes itu tinggal perlu di-update di 3D modelnya, nanti tinggal disinkronize ya, nanti gambar ini bakal ke-update secara otomatis ya. Jadi sesuai dengan perubahan yang ada dari 3D modelnya ya. Maka terbentuklah isometric ini ya. Again, save time, about saving time and also the having supporting you to have a better quality ya. Nah, autographic lebih ke arah buat plan view, ya, grand general arrangement dan sebagainya. Ya, again, is the same concept ya. Dari 3D model, ya itu nanti tergantung plan yang mana yang kalian pengen cut, gitu, section mana, elevation mana, itu nanti bisa di automatically generated. Again, di awal perlu melakukan setting up ya, setting up awal. The rest can be almost automated ya. Yep. Report, of course, ya, any kind of report, whatever yang kalian build di model, everything can be extract in the form of report, ya, whether dalam bentuk Words, Excel ataupun CSV kita bisa produce ya. Dan juga again open platform, not just within Bentley, we can work. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan aplikasi lain seperti Aviva atau Hexagon products gitu. Yes, we can still collaborate. We are not here to buat mereplace ya existing existing solution, tapi we want to support basically support your entire process basically ya. Oke, now masuk ke bagian kolaborasi gitu ya. Umumnya kalau kita bicara tentang plan gitu ya, basically ada beberapa pihak, of course, process engineer, mungkin layout engineer ataupun piping engineer ya, dan juga structural engineer. Nah, how we can support you guys gitu ya. Nah, yang ini mohon maaf kebalik sebenarnya, yang lebih mungkin yang lebih take the precedence is mungkin yang pertama ini orang piping gitu ya, karena orang piping yang bakal everything PNID nanti relate ke tim piping gitu ya. Nah, tim piping perlu melakukan proses analisisnya dulu. Nah, kita ada aplikasi yang namanya AutoPipe ya.
Jadi AutoPipe ini untuk melakukan pipe stress analysis and design solution kita ya, di mana dia bisa ngebaca langsung dari piping yang sudah dimodelkan di Open Plan Modeler. Berarti semua geometrinya itu sudah ke capture gitu ya. Nah, disinilah nanti tim piping menggunakan AutoPipe ini untuk melakukan analisa, ya pengen tahu sizingnya ya, apakah everything cukup atau perlu ada diperbesar dan sebagainya ya. But most importantly, hasil analisa dari AutoPipe ini ya, terutama end of the day umumnya kan pengen tahu nih reaction ke supportnya berapa gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipakai langsung sama tim struktur ya. Again, tim struktur akan mendapatkan dua benefit. Benefit yang pertama adalah tim struktur dia again dari Open Plan Modeler, the 3D modelnya ya. Itu tim struktur bisa langsung extract structural frame-nya ya, exactly, dan juga sesuai dengan koordinat yang sudah di-set di Open Plan Modeler ya. Nah, setelah itu again itu save time ya. Jadi kalian tim struktur sudah tahu apa framingnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pas dia buka di analisa softwarenya kita punya namanya StatPro yang mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar ya, sudah pernah dengar mungkin ya, at least pernah dengar StatPro ya, analysis and design software kita gitu ya. Nah, nah ini yang pertama. Yang kedua, nah umumnya yang sering kita dengar gitu ya, problemnya apa challenges-nya apa gitu ya. Challenges-nya adalah pada saat dia tim struktur ini pengen apply loadings. Nah, apply loading, kita bicara loading nggak cuma 5, 10, 20 kind of pipe load gitu ya. Kita bicara ratusan. Bahkan mungkin tergantung complexity, loadingnya dari piping itu mungkin bisa sampai ribuan gitu. Ya ini yang bakal sangat tedious. Nah, now dan hasil analisis output dari AutoPipe ini ya, itu loadingnya ini bisa automatically seamlessly interoperate dengan StatPro. Dengan artian nanti di StatPro ini dia bisa langsung baca loading dari AutoPipe. Jadi basically nanti basically all the loadings ya, nggak cuma ini aja sebenarnya, nanti saya akan sampaikan lebih detail ya. Loading ini sudah bisa ready, sudah bisa masuk ke struktur yang ingin dicek dari tim struktur. Nah, jadi basically abis itu loadingnya sudah masuk, all the hundreds or even thousands of point loads from piping ya, itu sudah masuk ke struktur ya. Jadi basically tim struktur bisa melakukan pengecekan, design check ya, if everything okay, atau mungkin ada beberapa area yang mesti perbesar gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di-update di StatPro ya. Setelah everything okay, pass all the design check pass ya. Nanti what is the best is dari StatPro ini you can still return back to the Open Plan Modeler. Nanti gambar 3D modelnya, jadi BIM modelernya ya. BIM modelernya itu pas mereka receive file updated ya, nanti mereka dapat notifikasi ya, ada perubahan apa aja dari struktur, apakah mereka pengen implement, pengen pengen di consider, atau mereka pengen decline gitu. Itu we still give a choice gitu ya, option ya, approve ataupun decline ya. Kalau misalkan dia approve, apapun perubahan, misalkan struktur ganti baloknya diperbesar gitu ya, karena loadingnya cukup besar, atau ditambahin another secondary beam atau apapun gitu ya. Nah, itu nanti bakal ke-reflect ke 3D modelnya dia. Ya, jadi basically ini juga ngebantu si tim modeler biar mereka pekerjaannya jadi lebih mudah gitu ya, meningkatkan produktivitas ya. Oke, saya masuk ke lebih detail lagi. Pengen bring the more important thing ya dari kolaborasi antara piping dan juga struktur gitu ya. Nah, saya ingin memperkenalkan sekilas mengenai AutoPipe kita. Basically everything yang related dengan piping ya, dari awal sampai dari hulu ke hilir gitu ya, itu kita cover semua di AutoPipe. Jadi semua analisa dan desainnya ini bakal di cover sama AutoPipe ya. Dan of course ini bukan new product gitu ya. Ini kita punya AutoPipe sudah dipakai all the top tiers engineering plant company basically ya, all over the world ya. Ya, kurang lebih ini. Jadi basically kita nggak cuma support all the onshore plant ya. Again, kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang doing offshore project ya, pipeline ya, under subsea pipeline project ya, we can still support ya, karena kita bisa mengimplement a wave loading ya dari pipingnya ya.
dan juga all the dynamics loading can be analyzed juga dengan AutoPipe kita ya. Nah, oke, dan ini yang pertama, yang sangat penting. Di AutoPipe yang terbaru ya, kita juga inbuilt machine learning juga AI ya, dengan tujuan adalah all the process ya, misalkan simple aja, misalkan piping engineer usernya mereka melakukan series of proses gitu ya, mungkin loading sekian ya, nanti hasil kalkulasi dapat pipe dimension berapa gitu ya, diameter berapa, thickness berapa gitu ya. Terus loading sekian, diameter berapa, thickness berapa, dan seterusnya ya. Misalkan dalam setahun ada 500 proses gitu ya. Nah, all the this system, this software is keeping the track ya, keeping the database ya, keep learning ya. Jadi basically dia bakal create all the database gitu ya. Nanti loading sekian, diameter sekian, loading sekian, diameter sekian, thickness sekian, loading sekian, diameter sekian. Nanti basically dia bakal create some pattern gitu ya. Dan next time kalau misalkan after 1 year gitu ya, setelah all these 500 operation sudah dilakukan, the 501 operation ya, the new engineer coming putting the loading gitu ya. Nanti sistem ini AutoPipe Support Optimizer ini dia bakal memberikan suggestion gitu ya. What is based on all the 500 activity, the before activity gitu ya. Itu nanti dia bakal kasih suggestion gitu ya. What is the possibility ya about this loading? What is the range of the diameter and also the thickness ya. So ini yang inbuilt ya, kita sudah implement gitu ya. Ini di AutoPipe yang terbaru gitu ya. Nah, yang kedua ini yang sangat penting yang perlu saya ini ya, basically again all about the open platform ya. Jadi this AutoPipe also can accept all the pipe, basically pipe scheme ya, dari nggak cuma dari Bentley product ya, open plan, auto plan, ataupun dari PDS, PDMS, SP3D dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting adalah ya, ini bisa meningkatkan akurasi ya, karena ya ada perbedaan ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan tim struktur ini cuma masukin loading ya, cuma masukin point load ke structure ya, ada bedanya dengan memperhitungkan stiffness, karena pipe ini kan dari baja gitu ya. Pipe ini sendiri dia punya stiffness. Jadi it's not everything is going to your structure. Jadi basically, nah, integrasi antara AutoPipe dan StatPro ini ya, ini memperhitungkan stiffness interaction-nya antara pipe and structure. Jadi basically pas pipingnya duduk di struktur, basically mungkin ada deflection ya, sudah ada deflection gitu ya, dan juga mungkin ada sedikit sway. Nah, everything will be pas nanti masuk loadingnya ini, nggak cuma loading aja, tapi all this stiffness related attributes ya, itu nanti bakal di-consider juga pada saat kalian melakukan pengecekan strukturnya. Jadi all the deflection, all the sway, yaitu nanti semua bakal di-take into the account gitu ya. Nah, jadi basic kadang-kadang kalau cuma di-consider cuma point load aja, jadi mungkin bahkan mungkin desain checknya ini mungkin underperform ya, underperform karena kalian nggak memperhitungkan all this interaction, stiffness interaction gitu ya. Nah, tapi with this ya, ini nanti semua everything will be cover basically ya, antara AutoPipe dan juga StatPro kita ya. Jadi basically nanti kalian akan mendapatkan hasil yang sangat accurate ya. Jadi basically benar-benar sudah memperhitungkan everything gitu ya. Karena again ya, nggak main-main ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang plan production gitu ya, something pipe-nya ini deflect more than tolerance gitu ya. Ya, basically all the production can be stop work. Imagine stop one day, stop work for 1 day, 1 week ya. Maybe 1 hour it already cost the owner millions of dollar gitu ya. Nah, basically, and of course nanti ownernya bakal look into who can be back charged gitu ya. Nah, so make sure that the design is really properly done and is to the most accurate as we can basically. And this is where kita pengen mensupport Bapak dan Ibu gitu ya, dengan AutoPipe dan juga StatPro kita gitu ya. The rest basically all the can be generated gitu, all the produce report dan sebagainya ya.
Nah, oke, yang paling penting adalah nanti gabungan itu ya, jadi structure model, plan model, autopipe, again, nanti kalian bisa melakukan class detection. Pengen cek apakah nanti hasil perubahan di pipingnya nanti bagaimana dan sebagainya itu nanti kalian pengen tahu apakah nanti kalau bisa pipingnya diperbesar ya apakah itu nanti bakal clash dengan strukturnya dan sebagainya kalian jadi bisa melakukan proper planning ya before it happen on site ya before di install di lapangan kalian sudah tahu dulu ya kira-kira ini udah bakal di area sini sudah bakal ada clashing dan sebagainya ya. Alright, that's pretty much ya. Nah, ini kita masuk ke user success story. Jadi seperti tadi di awal kita tiap tahun gitu ya, all the successful users ya yang sangat harusnya audiens di sini ada dari PT Wika gitu ya. Ya, itu kurang lebih PT Wika selalu menjadi supporter kita gitu ya. Nah, jadi basically all the successful project yang mereka user kita gunakan all the multiple Bentley solutions gitu ya. Nah, ini nanti bakal dipresentasikan. Ini Grammy Awards for all our users gitu ya. Nah, jadi basically ya ini beberapa highlight saja ya. But the most important thing adalah ini. Why going digital is important ya. Terutama karena end of the day ya is dengan going digital ya there is a potential imagine ya potential you can reduce the design cost ya jadi bakal nggak perlu banyak revisi gitu karena revisi bakal leads to need more manpower engineers hours gitu ya buat melakukan revisi tersebut nah itu basically that is one the thing that cut down your profit lah basically nah imagine kalau misalnya ada possibility dengan going digital cost reduction cost-nya ini bisa di save 25% gitu. Jadi you can ya this will go to your profit basically ya. Terus terutama untuk delivery ya. Jadi basically bisa delivery lebih cepat gitu ya. 50 more than 50% faster delivery gitu ya. Jadi of course everything time is money. Really saya sangat ya awalnya mungkin it's just a cliche time is money but really when it comes into the construction time is really money ya you late one day penaltinya itu berapa gitu ya nah jadi basically kalau misalnya kalian lebih cepat gitu ya lebih cepat 50 ini mungkin terlalu exaggerate gitu ya mungkin lebih cepat 1 minggu 1 bulan projectnya lebih komplit 1 bulan 2 bulan 3 bulan nah basically what kind of cost saving that you guys can look at gitu ya. Imagine kalian bisa stopin rental crane dan sebagainya gitu ya. And again, reduction of the design error gitu ya. 90% of course. Karena again, tadi sistem saya yang tadi saya sharekan itu hopefully give you a good impression gitu ya. Because everything is designed buat interoperability satu dengan sistem lainnya dan juga buat mengenhance collaboration kalian. Jadi at least everybody in the team ya basically in the organization whether it is within the same team atau different team everybody will have the same common understanding. That is the purpose of CDE ya, common data environment ya. Again, these two things are pretty much similar gitu ya. Design cost ya basically kalau you can reduce design error ya basically reduction of your design cost basically ya. So basically mungkin you don't need 5-6 revisions ya tapi mungkin sekarang revisi cuma 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Nah basically that is a really cost saving ya. Oke, that's ini pretty much jadi basically kurang lebih untuk sesi hari ini ya again ya kurang lebih seperti demikian gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari Bapak dan Ibu ada punya pertanyaan itu silakan nanti kita bahas. Mungkin kita bisa bahas maksimal 2 atau 3 pertanyaan gitu ya. Terima kasih. Ya, saya balikan ke moderator Ibu Nesi. Masih mute Bu Nesi. Sudah, Pak? Ya. Ya, sudah ya, sudah Masuk masuk sesi ya. tanya jawab. Ya, Ya. Pak Christian, terima kasih untuk pemaparannya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah sudah dibuka, Pak Christian, untuk kolom Q&A-nya? Sudah bisa Tunggu diketik sebentar. oleh peserta? Harusnya sudah. Ya. Atau mau open mic saja, Pak? Tunggu sebentar ya. Let's see. Ya.
Oke, mungkin ada sedikit. Mungkin dari Bapak dan Ibu, apakah bisa bisa type di Q&A? Mungkin sepertinya ada sedikit technical issue di sini. Mungkin kalau nggak bisa teks ke Ibu Nesi, bisa tolong diinfokan. Teks secara WhatsApp. Atau mungkin karena waktunya tinggal sekitar 15 menit lagi, bagaimana kalau open mic saja, Pak Christian? Saya udah coba, agak susah juga nih, Bu. Oh, agak susah ya. Ya, ya. Tapi ini ya, jadi mohon maaf sekali nih Bapak dan Ibu ya. Ya, anyway, ini tadi